Hi Creative Stewardship, how are you guys doing? Kita sudah semakin dekat dengan akhir tahun ya. Hope semuanya dapat menutup tahun dengan baik. Tetap semangat saudara-saudara, walaupun saya tahu kita semua masih dalam masa pandemi. Hari ini, saya telah mempersiapkan pesan yang saya tahu akan memberkati kehidupan saudara. Jadi, sebelum kita mulai, mari kita katakan sama-sama, saya siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini Bapa, di mana kami berkesempatan untuk berkumpul. Walaupun kami masih terpisah secara jarak ya Tuhan, secara fisik, tapi kami tahu hati kami terhubung. Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun yang keluar dari mulutnya merupakan perpanjangan pesan-Mu ya Bapa, dan akan menjadi benih yang jatuh di tanah hati yang paling subur. Kami berdoa supaya benih itu akan kemudian bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Ketika mempersiapkan khotbah hari ini, entah kenapa saya kepikiran banget sama kata ini. Deja vu. Saudara tahu kata itu? Mungkin hampir semua tahu artinya ya. Deja vu itu sebenarnya istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah terlihat. Jadi deja vu itu ketika ada suatu kejadian dan kita seolah-olah pernah mengingat kejadian itu. Padahal sebenarnya baru terjadi buat pertama kalinya. Kayaknya momen ini udah pernah loh, padahal belum. Siapa tahu yang saya maksud? Atau saudara sendiri pernah merasakan pengalaman deja vu ini? Hari ini, saya bukan bermaksud untuk memecahkan misteri di balik fenomena deja vu ya. Tapi berangkat dari deja vu ini, mungkin buat kita semua pernah ada momen-momen yang dirasa familiar, yang ketika kita alami momen-momen tersebut, kita sudah memutuskan untuk berhenti mencoba. Karena kita seakan-akan tahu, seandainya kita jalanin sekali lagi, maka hanya kekecewaan yang akan menunggu kita di penghujung jalan. Dan ini bisa tentang apa aja ya? Salah satunya bisa jadi ini tentang impian kita. Bisa juga tentang hubungan. Terlalu sering kita berharap, atau terlalu lama kita sudah berdoa hanya untuk kemudian merasa kecewa. Sehingga kita melupakan doa tersebut sama sekali. Namun hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menemukan kembali pengharapan saudara di dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tapi hari itu hari Sabat. Sedikit background, ada kolam namanya Bethesda. Malaikat Tuhan bakal turun ke kolam itu dan diceritakan kalau akan ada goncangan air. Seandainya ada orang yang masuk ke kolam sesudah goncangan air tersebut, apapun penyakitnya akan sembuh. Tapi barusan kita juga baca, ada seseorang yang sudah sakit, lumpuh selama 38 tahun. Banyak dari antara kita yang bahkan belum 38 tahun mungkin. Dan boleh dibilang dalam kurun waktu 38 tahun tersebut mungkin udah banyak banget goncangan air yang terjadi. Jadi fakta kalau dalam 38 tahun dia tidak pernah menerima kesembuhannya, ya boleh dibilang cukup mengejutkan. Dan tadi kita bicara momen deja vu. I think buat si orang lumpuh ini, mungkin dia paham sekali perasaan itu. Ketika dia seakan-akan sudah begitu dekat dengan kesembuhannya. Sebentar lagi sampai di kolam nih. Tahu-tahu ditikung. Jadi dia mungkin sudah terlalu sering berharap hanya untuk kemudian melihat pengharapan tersebut direbut darinya di menit-menit terakhir. Tapi mari kita sama-sama membahas lebih dalam Yohanes pasal 5 ini ya. Kita mulai dengan 3 ayat pertama. Yohanes 5, 1-3. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaling sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di Bethesda dikatakan kalau ada 5 serambi dan di serambi-serambi itu berbaring banyak orang sakit. Perhatikan di sana ada kata banyak. Ada orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Jadi pastinya bukan hanya si orang lumpuh 38 tahun itu yang ada di sana. Pertanyaannya sekarang, mengapa dia bisa bertahan selama 38 tahun? Lama banget. CCW. Sangat mungkin karena hal ini. Dia menemukan penghiburannya dalam suatu kelemahan bersama. Dia menemukan penghiburannya dalam suatu kelemahan bersama. Jadi kayak bukan cuman saya yang sakit, masih banyak juga yang sakit kok. Guys, izinkan saya bertanya, dari mana kita mendapatkan penghiburan kita? What is our coping mechanism? Apakah mekanisme kita dalam menanggapi sebuah masalah? Apakah kita malah berlindung dalam kemalangan orang lain? Ya, selama orang lain tidak lebih baik dari kita, maka kita jadi lebih bisa untuk menerima. Contohnya mungkin ini. Kalian ingat gak waktu masih sekolah dulu? Terus ada pembagian rapot. Lalu nilai kalian merah. Somehow, ketika kita dengar banyak juga yang dapat merah, kita jadi lebih tenang. Ya, semakin banyak yang kita tahu dapat merah, kita jadi semakin lega. Atau ini, kalau kita lagi patah hati ya saudara, somehow it helps kalau kita dengar cerita putus cintanya teman kita.
Are you guys with me? Jadi kayak at least kamu nggak sendirian. Betul? Guys, I wanna say this. Saya mau katakan ini. Ayo, temukan penghiburan kita hanya di dalam Tuhan. Karena kalau enggak, maybe we are comforted with wrong comforts. Bisa jadi kita terhibur dengan alasan yang salah. Dan honestly, kalau kita renungkan, sebenarnya sebelum kita mengerjakan perubahan kita, tidak ada hal yang sudah berubah. Jadi sebenarnya ya belum ada alasan untuk sudah bisa lega ya. Kalau tentang rapot tadi, clearly ada tambahan jam belajar yang harus kita lakukan supaya nilai kita nggak merah lagi. Kalau tentang patah hati ya mungkin PR kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Dan guys, jika kita tidak hati-hati terhadap penghiburan yang palsu, bisa-bisa kita spend 38 tahun di sana. Scary. Ketika kita belum memberikan yang terbaik atau berusaha menjadi versi diri kita yang terbaik, berarti kita sedang mencoba berdamai dengan suatu standar yang lebih rendah. Ketika kita belum memberikan yang terbaik atau berusaha menjadi versi diri kita yang terbaik, berarti kita sedang mencoba berdamai dengan sebuah standar yang lebih rendah. We are actually settling for less, aren't we? Padahal firman-Nya di Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di ayat tadi, bahkan dibilangnya bukan daripada yang kita lakukan loh, tapi daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Dan saya tahu bisa seberapa enggak realistisnya kita punya pemikiran kadang-kadang. Tapi lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, itu yang Tuhan dapat lakukan. Saudara-saudara, Tuhan dapat dengan mudahnya melebihi pemikiran kita yang tertinggi sekalipun. Jangan khawatir tentang kita menabrak langit-langit, hit our ceiling. Karena di dalam Tuhan selalu ada tingkatan yang lebih tinggi. Hari ini, mari kita putuskan untuk selalu menjadi individu yang progresif. Ada amin? Ayo, kita jadi orang yang selalu ingin maju. Dan kembali ke bacaan kita. Bethesda penuh dengan orang-orang sakit. Jadi kita tahu kalau orang lumpuh tersebut ya dikerumuni banyak orang. Tetapi lebih daripada kuantitas kerumunan, yang lebih penting adalah kualitas kerumunan. Ada kerumunan yang bahkan ketika kita spend 38 tahun di sana, kita nggak berangkat kemana-mana. Kita nggak bergerak kemana-mana. Ada quote yang bagus dari Oprah Winfrey. Surround yourself with only people who are going to lift you higher. Kelilingi diri Anda hanya dengan orang-orang yang akan mengangkat Anda lebih tinggi. Dan I think semua bisa paham bagaimana rasanya kalau lagi spend time sama orang-orang yang negatif. Seolah-olah ketika dengar orang itu berbicara, energi kita terserap. And another quote, kali ini dari Craig Groeschel, dia bilang begini, if your character
is not strengthening, your future is weakening. If your character is not strengthening, your future is weakening. Kalau karakter Anda tidak dikuatkan, masa depan Anda dilemahkan. Dan ini harapan saya untuk kita semua. Supaya kita menjadi komunitas yang saling menguatkan karakter. Oleh karena itu, pertama-tama saya ingin berkata bahwa kita tidak perlu menjadi people pleaser. Orang yang hanya menyenangkan orang lain, tetapi tidak menambah nilai sama sekali. Jangan ragu-ragu, saudara, untuk menasihati orang lain jika itu memang untuk kebaikan orang tersebut. Tentu saja dilakukan dengan kasih ya. Karena after all, kita punya juru selamat yang selalu tak gentar menantang mindset dan membetulkan pemahaman yang keliru. CCW, ayo kita jadi komunitas yang selalu mengajak satu sama lain untuk tetap bertumbuh. Katakan sama-sama, ayo sama-sama bertumbuh. Proverbs 13:20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Dalam terjemahan baru, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kembali ke bacaan utama kita hari ini. Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Selama 38 tahun, orang lumpuh tersebut sebenarnya tahu jalan keluar atas penderitaannya. Ya, ada kolam Bethesda. Tapi ini bukti, kalau mengetahui saja tidaklah cukup. Karena langkah selanjutnya adalah untuk menggapainya. Menginginkan saja tidak cukup baik, karena kita tetap harus bekerja. So friends, I want to ask, is our desire supported by our effort? Apakah keinginan kita didukung oleh usaha kita? Proverbs 21:25, and I'll be reading from NLT, New Living Translation. Despite their desires, the lazy will come to ruin, for their hands refuse to work. Amsal 21 ayat 5, terjemahan baru. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Tetapi, pada kasus orang lumpuh tersebut, mungkin permasalahannya memang mengalir lebih dalam dari sekedar isu bekerja atau tidak bekerja. Pastor Rick Warren pernah bilang begini, the heart of the matter is a matter of the heart. The heart of the matter is a matter of the heart. Inti dari masalah adalah masalah hati. Jadi, masalah bagi orang lumpuh tersebut mungkin letaknya ada di dalam hati. Saudara-saudara, salah satu penghambat terbesar dari sebuah terobosan adalah hati yang sulit percaya. Mungkin kita sudah melihat kalau mujizat sudah dirasakan oleh orang lain. Tetapi kita memilih untuk menetapkan bahwa mujizat tersebut bukanlah bagian untuk kita. Creative situation. Vonis apa yang kita jatuhkan atas diri kita sendiri? Melalui cara kita bersikap, tanpa disadari, kita mungkin sudah menempelkan label mustahil pada diri kita. Again,
Jangan berdamai dengan standar yang lebih rendah. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Mentalitas kita seharusnya bukan yang kita sudah survive 38 tahun, jadi kita akan terus survive. No! Mentalitas kita adalah kita diciptakan bukan hanya untuk selamat, not only to survive, tapi untuk menang. Kita akan sembuh and will live our best life. Yohanes 5 ayat 5-9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Ketika saya membaca pertanyaan Tuhan Yesus, yang saya pikirkan adalah, tentu saja dong Tuhan, of course, pasti mau sembuh. Tapi kenyataannya memang betul waktu Tuhan Yesus bertanya. By the way, Jesus always knows what He's doing, okay? Untuk alasan itu, kita udah beberapa bulan terakhir ini belajar tentang the higher way. Karena there's no better way, only God's way. Betul aja. Untuk pertanyaannya, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kalau dengan kacamata fisik, kalau dengan kacamata manusia, yang kita lihat adalah kebutuhan secara fisik yang kasat mata. Dengan Tuhan, Dia melihat hati. Dan sangat melegakan karena ketika Tuhan menjamah kita, bahkan segala masalah yang tidak kasat mata akan tetap dipulihkannya. Kalau sebelumnya kita bicara tentang settling for less ya, hey saudara, Dia adalah Tuhan yang melakukan segalanya exceedingly, abundantly above. He will heal us completely. Dia akan menyembuhkan kita secara utuh. Dan dari jawaban orang lumpuh tersebut kepada Tuhan, kita dapat belajar hal ini. Creative City Worship, mari kita mencari jawaban, bukan pembenaran. Mari kita mencari jawaban, bukan pembenaran. Orang lumpuh tersebut selalu punya alasan baik mengapa dia tetap berada dalam kondisinya. Tapi yang dia tidak pernah punya adalah jawaban atas permasalahannya. Untuk ini, kata Yesus padanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Kalau kita baca, 3 aktivitas yang dibilang Tuhan Yesus adalah 3 aktivitas yang tepat sekali memang nggak bisa dilakukan oleh orang lumpuh tersebut. Dengan kata lain, itu 3 hal yang orang lumpuh tersebut tahu dan percaya kalau semuanya tidak akan dapat dia lakukan. Saudara-saudara, Tuhan kita bahkan akan mematahkan kepercayaan mendalam yang kita miliki atas keterbatasan kita. Tuhan kita bahkan akan mematahkan kepercayaan mendalam yang kita miliki atas keterbatasan kita.
Izinkan Dia melakukannya untuk kita, dan sambutlah Dia. Saudara-saudara, apakah ada peperangan dalam hidup kita yang padanya kita sudah mengaku kalah? Ketika berhadapan dengan situasi serupa, respon pertama kita adalah untuk menghindar. Dan di dalam hati kita, pengharapan untuk menang sudah kita buang. Lalu kita seakan-akan hanya menerima nasib. Guys, Tuhan Yesus datang untuk menghadirkan kembali pengharapan di dalam hati kita. Penghiburan kita seharusnya datang dari Dia, dan bukan dari suatu kecacatan massal, kelemahan bersama yang memberikan penghiburan yang semu. Kita seharusnya juga menjadi generasi yang mengusahakan jawaban dan bukan mencari pembenaran. Tapi, udah terlambat. Sudah 38 tahun dong hidup saya terbuang karena kesalahan saya. Creative situation. Tidak peduli angkanya mau jumlah berapa. 38 tahun, 40 tahun, 91 tahun, 100 tahun sekalipun, Abraham, hidup kita baru dimulai ketika Tuhan menyentuh kehidupan kita. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali. Dan saya ingin tutup dengan ini. Mengapa Tuhan Yesus bisa sampai ada di Bethesda? Yang pasti bukan karena kebetulan, tetapi betul-betul direncanakan. Karena tadi kalau kita baca, Bethesda boleh dibilang sama kayak rumah sakit ya. Yesus sendiri tidak sakit. Dia sehat walafiat. Jadi tujuannya adalah untuk menemukan seseorang yang membutuhkannya. Ayat terakhir pagi ini, Yohanes 5 ayat 13 sampai 14. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Guys, hey, di ayat 14 tertulis apa? Jangan berbuat dosa lagi. Ada kata lagi. 38 tahun dalam kelumpuhan yang disebabkan oleh dosanya sendiri. But you know what? Tuhan Yesus bahkan meninggalkan kerumunan di Bethesda hanya untuk menjamah orang lumpuh ini. Orang berdosa ini. Dan orang ini mungkin juga representasi dari kita pagi ini. Berapa dari antara saudara yang berbaring seperti orang sakit di Bethesda tersebut? Mungkin bukan sakit secara fisik selama 38 tahun ya, bukan. Tetapi bisa jadi kita tidak berdaya karena sebuah pergumulan panjang atas dosa. Ada addiction mungkin. Ada ketagihan dan penerimaan mungkin. Begini saudara-saudara, seringkali kita berdoa untuk pelepasan akan hal yang sebenarnya disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dosa kita. Dan ketika kita berbicara tentang kebiasaan buruk, kita nggak bisa bilang kalau kita hanya sedang terpleset atau slip saja. Ini melibatkan pilihan-pilihan yang secara konsisten kita tetapkan sampai kebiasaan tersebut dapat terbentuk.
Hari ini, mari kita gali lebih dalam lagi bahwa yang terletak di intisari sebuah pilihan adalah keinginan kita. Terkadang ketika hati sudah memilih apa yang diinginkan, tidak peduli apa yang ada di hadapan, kita biasanya tidak akan berhenti. Walaupun itu salah. Dan karena kita sudah memutuskan terlebih dahulu, apapun yang dibilang ke kita, biasanya kita tidak mendengarkan. Jadi permasalahannya adalah apa yang membangun keinginan tersebut? Apakah didasari oleh rasa cinta kepada Tuhan? Atau didasari oleh rasa cinta kepada diri sendiri? Untuk mematahkan sebuah belenggu yang kuat, kita harus mendasarkan keinginan kita pada rasa cinta kepada Tuhan. Hal-hal lain yang muncul sesudahnya merupakan berhala yang perlu kita temukan. Lalu kita singkirkan. We can do it. Mungkin kita sama, tidak berdayanya dengan orang lumpuh di Bethesda. Tetapi Tuhan Yesus yang personally akan menghampiri kita semua. Dia yang akan membantu kita. Sama seperti kisah yang barusan kita baca. Creative City Worship, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara. Saya tahu ini musim COVID-19. Rapid check, swab test mungkin dilakukan dengan rutin ya. Tapi personally, ayo lakukan heart check. Maksudnya bukan cek jantung ya, tapi cek hati saudara. Apa yang tersimpan di dalamnya? Remember this. Ingat ini saudara-saudara. We deserve nothing, but God gives us everything. Kita nggak layak untuk apapun, tetapi Tuhan memberikan kita segalanya. Bahkan Tuhan Yesus telah diberikan sebagai ganti untuk setiap dosa kita. Hari ini yang perlu kita lakukan adalah untuk menyambut Dia kembali di dalam kehidupan kita. Sebelum kita pergi, izinkan saya menuntun saudara dalam sebuah doa sederhana ini. Mari katakan sama-sama, Tuhan Yesus, saya menyerahkan hati saya kepadamu. Tuhan Yesus, saya menyerahkan hati saya kepadamu. Amin.